Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salamnya nggak ada yang jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua? Ya, Bu. Alhamdulillah Bu. Eh, Semalam saya udah kirim ya sesi untuk aplikasi dari Integral Surplus Konsumen dan Produsen. Nah, sekarang kita review sedikit. Kita review sebentar sebelum nanti masuk ke kuis. Nah, review dari aplikasi diferensial parsial pada joint production cost. Nah, nanti ini keluar ya. Apakah itu nanti keluarnya di esai atau di kasus, tapi bobotnya besar. 35% sampai 40%. Itu kalau benar semua. Jadi kalian nanti pada saat UAS fokus prioritas mengerjakan esai dan kasus. Nah, sisa waktunya baru pilihan ganda. Nah, kita masuk ke sini, joint production cost. Perusahaan dengan dua macam produk dan biaya produksi gabungan. Nah, kuncinya di sini nanti kalian harus lihat polanya. Sebenarnya nggak susah ya, di latihan soal kemarin udah kan ya. Jadi polanya itu adalah pada fungsi keuntungan V function, V sama dengan R min C. Nah, kemudian nanti ingat ya, ketika apa karena ini adalah aplikasi dari diferensial, berarti nanti kita pakai syarat stasioner untuk menentukan apakah sebuah keuntungan itu memang bisa dimaksimalkan sampai batas rasionalnya. Jadi setinggi-tingginya keuntungan itu tetap ada batasan rasional ya. Makanya diturunkan satu kali fungsi R atau fungsi V-nya disetarakan dengan nol. Nah, kita pakai syarat stasioner. Kita sudah pernah singgung di kelas. Nah, polanya sebenarnya nggak berbelit-belit ya, mudah ya. Untuk joint production cost, kita tinggal lihat komposisi total cost-nya atau total biaya, kemudian bagian fungsi R-nya, di mana R itu terbentuk dari P kali Q, lalu kita masukkan ke dalam fungsi utamanya. Karena joint production cost kan intinya mau menghitung berapa sih keuntungan dari barang-barang yang diproduksi dengan biaya yang digabung gitu kan. Contohnya misalnya Unilever. Unilever untuk yang consumer goods atau apa ya Mayora gitu. Biasanya saya kasih contoh Unilever ya karena dia ada produksi sampo, ada deterjen, ada pasta gigi gitu kan, yang mungkin ada bahan baku yang persis sama untuk setiap produk. Jadi digabung joint production cost. Atau seperti misalnya di Mayora itu ada apa ya berbagai macam snack yang mungkin bahan dasarnya ada yang sama gitu kan. Jadi biaya produksinya bisa digabung tetapi menghitung penerimaannya itu harus apa namanya? Harus parsial ya. Menghitung keuntungannya harus parsial. Kemudian sebentar. Nanti kalau dari hasil pelatihan kemarin, latihan-latihan mandiri kemarin ada pertanyaan ditanyakan aja ya. Nah, kemudian kita tinggal masukin aja V sama dengan R min C. Nah, semua komponennya dimasukkan karena tadi penerimaannya gabungan, berarti RA ditambah RB dikurang C. Nah, ini dalam bentuk persamaan ya. Jangan lupa dalam bentuk persamaan ketika melepaskan tanda kurung ini akan berpotensi merubah tanda ya. Kemudian kalau sudah jadi persamaannya, kita pakai syarat stasioner. Nah, syarat stasioner untuk menentukan batasan keuntungan yang wajar atau rasional ya. Turunkan satu kali setarakan dengan nol per variabel barang A dan barang B. Lalu eliminasi, setelah eliminasi substitusi, hasil substitusi dari salah satu ya karena kita kan cari eh, apa ya jumlah produksi dari barang A dan barang B lalu substitusi ke dalam V function. Nah, ketika substitusi V function ini harus jadi catatan dan perhatian kalau misalnya kuantitinya adalah negatif, ketika disubstitusi itu jangan dimasukkan nilai negatifnya. Jadi masukkan dirubah jadi nol. Kenapa? Kalau dimasukkan negatifnya nanti akan menggurus keuntungan. Ya. Jadi kan lagi pula secara logika tidak ada ya nilai apa produksi barang itu negatif. Yang ada malah nol. Negatif itu berarti kan tidak ada. Nah, kemudian berikutnya adalah integral. Nah, kemarin di konsep integral
Itu ada dua, ada integral tertentu dan tak tentu. Nah, kemudian dari integral tertentu ini ada plus C plus nilai konstan yang nanti bisa disubstitusikan dengan biaya tetap ketika dikombinasikan dengan aplikasi pada fungsi biaya. Nah, semua materi sudah dikirim, nanti bisa dipelajari juga. Nah, perbedaannya sebenarnya integral itu kebalikan dari diferensial. Nah, kita ambil contoh misalkan 3x kuadrat. Ketika diturunkan hasilnya adalah 6x. Nah, bagaimana integral dari 6x? Integral 6x dx adalah ingat rumusnya ya untuk integral A per N plus 1, kemudian X pangkat N plus 1. Nah, kalau di diferensial itu kan N min 1, sedangkan kalau di integral N plus 1. Plus C ya, jangan lupa plus nilai konstannya untuk integral tertentu dan tak tentu ya ada perbedaan. Maka didapat 6 per 1 plus 1, X pangkat 1 plus 1 plus C adalah 6 per 2 X pangkat 2 plus C. Jadi 3X kuadrat plus C. Nah, kemudian ini kemarin latihan soal ya, udah dikerjakan kan? Nanti latihan soalnya dikirim jawabannya di grup kolektif aja. Kemudian integral tak tentu dan tertentu. Nah, perbedaannya tadi untuk integral tertentu kita tahap awal sama ya, mengerjakan fase seperti awalnya yaitu kita integralkan biasa. Kemudian setelah hasilnya didapat, diintegralkan biasa, maka kita lihat di sini. Pada integral tertentu ada batas atas dan batas bawah. Nah, kemudian batas atas dan bawah. Nah, pada integral tertentu ini setelah diintegralkan seperti biasa ya, eh, batas atas batas bawahnya diberi tanda seperti ini. Nah, kemudian substitusikan persamaan yang sama dengan persamaan yang sama. Jadi persamaan 2x kuadrat dikurang 2x kuadrat juga. Nah, tetapi pada saat mensubstitusikan, gerbong pertama disubstitusi dengan batas atas dan gerbong kedua disubstitusi dengan batas bawah. Nah, gitu ya. Jadi persamaan yang sama dikurang persamaan yang sama. Kebetulan aja persamaannya ini pendek. Nah, kalaupun persamaannya panjang, ini sama harus disubstitusikan oleh persamaan yang sama. Dua gerbong ini. Nah, tapi gerbong pertama nanti variabelnya disubstitusi dengan batas atas. Ini B ya, batas atas. Variabel pada gerbong kedua semuanya disubstitusi dengan batas bawah. Nah, kemarin latihannya sudah dikerjakan kan? Nah, berikutnya adalah penerapan integral pada fungsi biaya. Kemarin sudah dikirim ya materi ya. Nah, ketika ketemu sama fungsi biaya, di mana pada total cost ini ada komponen fixed cost atau biaya tetap. Maka pada integral itu kan ada plus C atau plus nilai konstan. Ini bisa dimasukkan. Nah, tetapi ketika di substitusi ketika diterapkan pada fungsi penerimaan itu kan rumus dasarnya adalah P kali Q ya. Jadi tidak tidak ada nilai konstan. Maka nilai konstannya dianggap nol. Jadi ditambah nol berarti. Masih ingat ya? Sama seperti kemarin kita mencari apa tuh marginal cost ya kan? MC itu diperoleh dari mana? Dari si aksen. Nah, maka ini kebalikannya dari diferensial. Aplikasi diferensial pada fungsi biaya, MC diperoleh dari si aksen, jadi turunan dari si C, dan R diperoleh dari MR diperoleh dari R aksen atau turunan dari R. Jadi ketika marginal itu diperoleh dari semua yang diturunkan. Kemudian kita lanjut ke aplikasi integral tertentu. Nah, ini ya yang semalam sudah di-share. Materinya juga sudah jauh-jauh hari diberikan. Dan kalau kalian lihat di videonya juga itu kan apa ya, kulik sendiri juga. Nah, untuk aplikasi integral, surplus konsumen dan produsen ini keluar di UAS pada bagian apa namanya aplikasi biasanya. Nah, soal biasa nanti dibagi dua ada utama dan cadangan. Sekarang kita lihat yang konsumen. Nah, untuk konsumen kita fokus pada fungsi permintaan.
Jadi ketika nanti ujian itu semuanya dikasih, yang dijawab sekaligus dua, konsumen dan produsen. Nah, kita nggak akan dikasih tahu ini bahwa ini adalah fungsi apa. Jadi sudah harus bisa membedakan fungsi permintaan dengan penawaran. Nah, jadi surplus konsumen itu yang digunakan diaplikasikan pada fungsi permintaan. Bisa PD atau KIDE. Nah, ini ya yang bentuk grafiknya seperti ini adalah fungsi permintaan. Nah, ini kan keseimbangan karena nanti ketemu sama surplus produsen atau penawaran. Nah, titik keseimbangan ini PE dan QE adalah titik P pada posisi keseimbangan dan Q pada sumbu Q pada posisi keseimbangan. Di atas garis keseimbangan itu adalah surplus konsumen. Sedangkan di bawahnya nanti ini adalah surplus produsen. Nah, yang perlu diperhatikan pada saat menyelesaikan surplus konsumen, kita lihat ketika fungsinya berbentuk fungsi Q, maka dijawab maaf, ketika berbentuk fungsi P, maka dijawab semua dengan fungsi Q. Jadi misalkan soalnya adalah PD sama dengan 10 min 2P, berarti harus dijawab dengan fungsi Q. Dia sampai sini bisa ngikutin nggak? Halo, bisa ngikutin nggak? Are you guys with me? Off cam boleh tapi nyimak ya. Bisa ya? Oke. Nah, jadi kalau soalnya itu fungsi P, misalnya PD sama dengan 10 min 2Q, maka dijawab dengan fungsi Q. Jadi semuanya serba Q. Ketika mencari SK, dengan fungsinya tadi P dijawab dengan Q, batas atasnya QE dengan batas bawah 0, fungsi Q dq dikurang QE dikali PE. Nah, fungsi Q dq ini adalah integral, ya kan? Integral tertentu. Yang tadi ada gerbang batas atas, batas bawah ya. Kemudian QEPE itu adalah titik dari keseimbangan. Nah, sedangkan kalau diketahui soalnya adalah fungsi Q, misalkan QD sama dengan 40 min 0,5 Q, maka dijawab dengan fungsi P. Nah, fungsi P ini SK-nya, rumus SK-nya adalah P0 pada PE. Ya, kalau nanti kalian ketemu rujukan yang lain, P topi atau P head, jadi maknanya sama. P0 sama dengan P head atau P topi. Fungsi P DP. Nah, P0 atau P topi itu dapat dari mana? Kalau QE sama PE kan jelas dari keseimbangan ya. Nah, kalau P0 dan P topi ini nanti dapatnya dari asumsi grafik. Ya, diingat-ingat dapat dari asumsi grafik. Oke, kita lanjut. Nah, ini latihan-latihan soalnya. Nanti bisa dipelajari ya. Kemudian berikutnya surplus produsen. Nah, surplus produsen grafiknya seperti ini ya. Nah, pada surplus produsen, oh ya, sekretaris Lina bisa Lina atau Rani ya, sama aja ya. Orang yang sama. Nanti tolong di screenshot ininya ya, apa namanya daftar hadirnya ya dari partisipan. Terima kasih. Kita lanjut. Surplus produsen, kita fungsi penawar keseimbangan. Ini kan tadi garis keseimbangannya. Nah, sama seperti tadi surplus konsumen. Ketika fungsinya berbentuk P, misalkan PS, ya PS sama dengan min 10 plus 2P, misalkan, 10 plus 2P misalkan ya, PS-nya. Maka dijawab dengan fungsi Q. Nah, kemudian bagaimana rumusnya? Dibalik. Kalau tadi pada surplus konsumen, batas atas ada di depan kan. Nah, sekarang pada surplus produsen dibalik titik pada keseimbangan Q dan P yang di depan baru dikurang sama integral dari fungsi Q-nya gitu ya. Kemudian ketika fungsi penawarannya berbentuk Q 10 plus 2P. Maksud atasnya kalau sebelumnya kan P0 atau P topi. Nah, sekarang dibalik jadi PE-nya yang di atas ya, titik P pada posisi keseimbangan. Dengan batas bawahnya P hat atau P topi atau P0 fungsi PDP. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Tidak ada pertanyaan? Bisa dipahami ya? Oke, baik. Berikutnya, ini ada contoh-contoh soal. Nah, ini nanti di UAS yang keluar adalah yang seperti ini, gabungan.
Ya, jadi di UAS itu keluarnya langsung sekaligus fungsi permintaan dan penawarannya, dan mungkin nggak dikasih tahu bahwa itu permintaan atau penawaran. Jadi kan harus bisa mengenali ya, yang mana kah fungsi QD/QS atau PD/PS. Nanti nggak usah diganti kalau misalkan soalnya dikasihnya PD dan PS, nggak usah diputar balik ke QD dan QS atau sebaliknya. Khawatir pada saat proses pemutarbalikan keliru, malah jadi harusnya jawabannya step-stepnya udah sesuai, tapi malah jadi salah semua gitu ya. Jadi apa adanya aja langsung digarap. Nah, kalau fungsi Ki berarti dijawab dengan tadi apa? Fungsi P, ya kan? Setiap yang ada fungsi P itu membutuhkan P topi atau P0. Maka kita bisa cari dulu dengan asumsi grafik supaya dapat nih. Kan bisa lanjut ngitungnya nanti. Kalau nggak ada P topinya, nggak nggak bisa diterusin dulu ngitungnya. Jadi kita bisa cari dulu dengan membuat asumsi grafik dulu untuk dapetin P topi atau P0-nya, yaitu 15 dan 120, ya kan, untuk yang QS-nya. Untuk yang QD-nya, kalau QS-nya 15. Nah, nanti kalau sudah dapat, kita masuk ke keseimbangan pasar dulu. Ya, keseimbangan pasar, QD-nya sama dengan QS, dia dapat P-nya adalah berapa, Q-nya dapat berapa, lalu tuliskan titik keseimbangan pasar. Nah, setelah itu baru masuk ke rumus SK, surplus konsumen. Tadi SK ada di atas garis keseimbangan, ini ya. Sedangkan SP ada di bawah garis keseimbangan. Ini kan titik keseimbangannya. Makanya penting mencari keseimbangannya dulu, supaya tahu nih, ada di posisi berapa? Ada di posisi 45,30. Kemudian SK, nah tadi kan P topi ya, ini topinya terbang nih kayaknya nih, P hat atau P0. Didapat dari asumsi grafik. Nah, SK itu kan pakainya fungsi permintaan. Berarti kita lihat di sini. PTP-nya adalah 120. Di asumsi grafik punya fungsi permintaan. Nah, kalau sudah diperoleh, kita hitung ya. Integral, diintegralkan biasa dari persamaan 60 min 0,5 P dP. Lalu integral tertentu ini ada batas atas, batas bawah. Kita tuliskan lagi. 60P min 0,25 P kuadrat dikurang 60P min 0,25 P kuadrat. Nah, sebaiknya tuliskan supaya nggak kelewat ya. Kalau saya kan ini langsung. Kemudian setelah dua gerbong persamaan yang sama dituliskan, kita ganti. Gerbong pertama disubstitusi dengan batas atas, yaitu 120. Gerbong kedua substitusi dengan batas bawah, yaitu 30. Nah, kalau sudah, dihitung ya, tahu ya cara ngitungnya mana dulu yang harus dihitung, 60 dikali P dulu, ya kan? Dan P kuadrat baru dikalikan keluar, baru diakumulasi. Maka didapat SK-nya 2025. Nah, berikutnya pada SP juga sama prosesnya. Kita dapat P topinya atau P0 itu dari asumsi grafik. Ini ya, asumsi grafik ini. Dihitung dengan integral, kemudian batas atas, gerbong yang sama dikurang gerbong yang sama, lalu substitusi gerbong pertama dengan batas atas, disubstitusi gerbong kedua dengan batas bawah. Lalu diakumulasi, maka didapat 337,5. Nah, kalau sudah, baru lengkapi gambarnya ya. Kan asumsinya udah ada tadi. Itu SP dan SK. Ini bobotnya 35-40% jika betul ya. Jadi kalau nanti pas ujian, ingat fokusnya di esai sama kasus dulu. Pilihan ganda itu di akhir. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Bisa dipahami? Tidak? Bisa, Bu. Oh iya, keren, nggak bisa paham. Oke. Baik, sekarang kita siap-siap ke ini ya. Tadi saya udah kasih ke Riman sebenarnya. Nah, untuk yang lain aman kan? Walaupun nggak bisa open kamera, tapi bisa lihat videonya ya. Bisa, Bu, bisa. Bisa, Bu. Ada pertanyaan tidak? Aldo mau nanya nggak tuh, Aldo? Kalau nggak ada pertanyaan, nah sekarang kita masuk ke soal kuis. Latihan-latihan soalnya dikerjakan dulu ya, karena kuisnya nanti take home aja. Bisa dikumpulkan deadline-nya itu, kan ya, sekarang tanggal berapa ya? Deadline-nya hari Sabtu aja ya.
Untuk Bu. kuis ini per kelompok. Jadi nanti minta tolong sama Rani untuk apa ya namanya? Eh, Bentar saya cari filenya dulu. Untuk buatin link drive ya Rani ya. Jadi nanti dikirimnya pakai drive aja untuk yang kuis. Dan saya minta tolong Rani buat daftar di grup aja nanti di list siapa aja yang udah ngirim apa kuis. Jadi bisa dicocokkan. Jadi kalau udah masuk Rani baru bikin list gitu, maksudnya terus kirim ke grup ya. Jadi temennya bisa baca untuk Yang kayak konfirmasi. kemarin ya, Bu. Rani, iya Oke. betul. Jadi kalau di drive-nya udah ada, terus di list kan ya yang udah masuk di drive itu. Nah, tadi saya sudah kirim untuk kuisnya sama Riman, nanti biar Riman yang kirim di grup. Nah, ini saya ambil kuisnya itu contoh soal dari UAS sebelumnya untuk bahan belajar. Nanti pada saat UAS juga kalian jangan fokus sama pilihan gandanya ya. Karena kadang kan saya ganti-ganti, ada yang mungkin kelewat atau belum keganti pilihan gandanya. Jadi fokusnya di jawaban esai. Jadi pada saat nanti mengerjakan UAS juga apa namanya seperti esai pada akhirnya pilihan ganda ini. Makanya harus latihan. Saya kasih latihan supaya ngerjainnya lebih bisa cepat. Karena durasinya memang harus bisa ngerjain dengan cepat. Nah, ini dikerjakan seperti esai ya, bukan di pilihan gandanya ya. Jadi nggak bisa pilih A, pilih B. Dan jawaban, ingat jawabannya itu nggak boleh to the point. Artinya to the point, misalkan nih pertanyaannya, bagaimana surplus konsumennya? Langsung aja SK-nya sama dengan sekian. Nggak bisa. Karena harus ada proses. Harus ada proses yang kelihatan. Gitu ya, matematika sudah proses yang terlihat. Nah, ini belum tentu sama dengan UAS nanti, tapi kurang lebih 80% persis ya. Karena kan di UAS itu nanti saya rencananya mau ada tambahan soal eh, apa fungsi stasioner, fungsi naik dan fungsi turun. Apakah itu nanti keluarnya di soal yang utama atau cadangan kan kalian juga nggak tahu ya. Dan saya juga nggak tahu karena nanti kampus yang ngeluarin versi yang mana nih yang dikeluarin di apa kelas utama atau di kelas susulan gitu. Ya, nanti dikerjakan ya sampai sini paham kan? Prioritas nanti yang dikerjakan itu adalah apa tadi? Prioritas esai sama kasus. Esai sama kasus yang diprioritaskan. Karena ini bobotnya kalau ini udah betul semua, ini sudah dapat A 80%. Nah, sisanya itu di sini ya. Kalau misalkan aduh saya udah ngoprek-ngoprek nih, tapi saya nggak ada waktu untuk mencatat. Nah, saran saya pada saat kalian apa sih namanya ngoprek-ngoprek apa sih ngotret ya ngotret pada saat ngotret jangan di buku kotretan langsung aja di LJB gitu loh di lembar jawaban supaya nggak dua kali waktu untuk menyalin makanya harus rapih gitu ngotretnya paham kan maksudnya ya Paham, Bu. karena durasi lumayan kan baik kalau tidak ada pertanyaan lagi ada pertanyaan tidak ada kalau tidak ada pertanyaan lagi kita cukupkan sampai di sini waktunya supaya bisa mulai latihan. Untuk latihan-latihan soalnya itu kelompok aja ya. Tapi untuk kuisnya itu wajib karena kuis bisa disubstitusi ke tugas dan juga bisa mengakumulasi UTS atau UAS yang drop. Jadi kuis itu penting. Ibu mau nanya, Ya, silakan. yang latihan-latihannya itu sama kuisnya deadline-nya hari Sabtu atau kuisnya aja yang deadline hari Sabtu? Kuisnya aja yang hari Sabtu. Jadi untuk latihan soalnya, saya ada versi yang lengkap, jawaban lengkap. Tapi maksudnya kalian tetap harus latihan gitu loh. Oke, Ngerti Bu. kan maksudnya? Bu, Ya, baik. Saya akan kirim versi jawaban mau lengkap. nanya Bu.
Ya, silakan. Berarti itu tadi latihan-latihan soalnya cuma untuk dikerjakan, nggak buat dikumpulin, Bu. Nggak usah. Nggak untuk dikumpulkan. Karena saya akan memberikan jawaban lengkap, jadi supaya apa namanya, supaya kalian lebih lebih bisa memahami kuis ya. Dan Oke, Bu. satu lagi, biasanya kalau pas UAS itu suka terjun bebas karena habis libur panjang. Nah, jadi benar-benar dipelajari dengan baik ya, jangan sampai terjun bebas. Sayang kan UTS-nya bagus-bagus tapi UAS-nya drop, sayang. Nanti malah Oke, Bu. ya. Kalau mempelajari kuisnya, insya Allah bisa. Nanti ada tambahan dari sisi apa tuh tadi saya bilang, fungsi stasioner, fungsi naik dan fungsi turun, ya itu pun tergantung tipe soal yang keluar ya. Dan itu kan kampus yang menentukan nanti tipe yang mana, A atau B. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Rani udah di screenshot ininya, daftar hadir? Udah. Oh ya, baik. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sepanjang satu semester ini saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin jika banyak hal yang kurang berkenan dari sisi saya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, studinya kalian lancar, Amin. lulus tepat waktu, dan selalu diberikan kemudahan. Amin. Amin. Amin, Selalu Bu. Amin ya Allah. aman, Amin. lancar semua dari sisi eh, apa materi, dari sisi psikologi, semuanya aman lancar ya, sampai lulus dengan tepat waktu. Aldo nggak amin, Bu. Aldo nggak amin, Bu. Bu, Aldo nggak amin, Bu. Ya, amin aja buat semua. Doa terbaik. Baik, kalau gitu saya izin undur diri. Sampai ketemu di UAS ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. eh, dan jangan lupa ini musim hujan. Hati-hati di jalan ya. Iya, Jangan Bu. ngebut-ngebut. Iya, Bu. Baik, Hujan terima masih kasih. air, Bu. Saya